tanah yang masuk di dalam sifat basiroh. Itu selalu menyertai diri ruh. Manakala yang bangun adalah sifat basariyah yang terdiri dari angin dan api, maka seseorang itu tidak akan pernah bisa sampai kedamaian, ketenangan. Dalam bahasa lain, dia dikatakan ahli hijab, dialah yang dimasukkan dalam alam barzakh. Tapi manakala yang bangun itu adalah sifat basiroh yang terdiri dari air dan tanah, maka rohaniah itu selalu damai, selalu anteng, dan selalu bahagia. Itulah yang disebut sebagai ahli zuhud. Itulah para kekasih Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, rohaniah itu punya kehendak. Nanti kita masuk pada sifat ma'ani, irodah, kehendak. Apakah boleh manusia itu punya kehendak? Bapak Ibu, kalau toh iku sifat irodah itu menjadi sifat wajibnya Allah, pada hakikatnya nggak boleh. Bagaimana rohaniah itu bisa punya sifat kehendak? Lawang rohaniah itu sifatnya lawan kehendak, lawannya kehendak, nggak bisa. Tapi kok nyatanya aku punya karep toh, kehendak toh, lah gitu dah. Inilah manusia yang belum mengenal dirinya. Akhirnya dia selalu merampas sifat-sifat wajibnya Allah. Dan inilah Bapak Ibu yang dimasukkan Allah di dalam ahli hijab itu seperti itu. Loh, lantas katanya sifat kehendak itu ada di dalam diri manusia. Iya, itu akan tampil nyatanya kehendak itu manakala diri manusianya itu sudah tahu dirinya. Artinya dirinya itu sudah dirinya manusia itu sudah kefanaan, baru akan nyatalah kehendak dalam dirinya. Ini nanti ada hubungannya dengan lauhil mahfud, Pak. Hubungan dengan alam lauhil mahfud. Anda akan tahu nanti, buku-buku catatan di sana akan tahu. Kalau sudah masuk di dalam kehendak irodah nanti miturut makom mukasyafah nanti. Jadi nggak boleh pandang sudut secara hakikat, nggak boleh manusia itu punya kehendak. Artinya kalau mereka sudah ada di zona wilayah ahad, itu kehendaknya Allah, bukan kehendaknya manusia itu. Berhubung kita melihat manusianya dari sisi syariat, maka seakan-akan manusia itu punya kehendak. Makanya tinggal kita melihat dari sisi mana. Yang menjadi rumus pandangan syariat itu mandang jasmani, makhluk, pandangan hakikat itu mandang rohani, berarti hidup. Allah. Tinggal kita mandangnya kacamatanya lewat kacamata mana. Yes. Terus bagaimana wujudnya roh itu yang bagaimana? Sebab di situ ada jiwa. Jiwa mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus di situ ada akal, ada roihan, ada nafsah, ada nafsu. Nah terus yang ruhaniah itu yang bagaimana?
Bapak Ibu, kalau jenengan melihat dari sisi kacamata syariat, wujud roh itu gak jauh berbeda dengan wujud apa yang ditampilkan roh. Secara jasmani iki tetapi tidak bisa kau memakai hukum pasti ya wujud roh iki ya nyatane wujud dohir iki. Tidak boleh. Nah, inilah yang ada seseorang yang mempunyai satu amaliyah untuk menemui rohnya sendiri, jiwa pada dirinya sendiri, akhirnya mengatakan kalau sudah ketemu dirimu berarti kau sudah sampai makrifat. Bukan, bos, bukan. Kadang kan kita itu waktu suluk, kita itu ketemu diri kita lah gitu dah. Ada yang seperti itu. Yo persis wajahnya iki. Terus Anda mengambil kesimpulan, inilah man arafa nafsahu, sapa wonge sing ruh awake. Dimaknani seperti ini, bukan. Salah. Hadis qudsi yang mengatakan man arafa nafsahu iku barang siapa yang tahu dirinya, itu maksudnya hidup, itu bukan hidupmu. Loh, itu loh, baru tahu. Itu yang dimasakan tahu, bukan ketemu. Waktu kholwat, ruhaniyah itu mau keluar dari dirimu menemui diri. Bukan, Pak. Bukan itu. Yang ku maksud man arafa nafsahu itu, kau itu sadar bahwasanya kau itu tiada. Loh gitu loh. Sehingga mengapa kalimat berikutnya, kalau kau sudah tahu dirimu, ya faqad arafa rabbahu, kau dikatakan tahu Tuhanmu. Ini menyangkut masalah hidup, bukan pertemuan ketika saat Anda ikut kholwat ketemu dirimu sendiri, bukan. Bukan, bos. Yang dimaksud man arafa nafsahu itu adalah kau nyadari kalau kau tiada. Loh itu loh. Loh, bagaimana kau ini sadar kalau kau itu tiada? Wong kau tiada kok iso sadar? Ternyata gandeng fakot arafa rabbahu, berarti sing sadar iku sing nyadari Gusti Allah. Ya apa? Yo hidup itu sendiri. Sehingga saya pernah katakan sing delok iku yo sing didelok. Yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Tadi saya katakan, yang dikatakan tahu dirinya sendiri itu kau sadar kalau dirimu tidak ada, sudah tiada. Terus dibantah, bagaimana kau bisa sadar kalau dirimu tiada? Wong kau itu tidak. Akhirnya teruskan, qad arafa rabbahu gitu, Pak. Ayatnya kan ngeten. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, tahu dirinya, maka betul-betul dia itu kenal atau tahu Tuhannya. Maksudnya Anda itu sadar kalau Anda itu sudah tidak ada. Tuh, bagaimana bisa kita akan sadar kalau kita tidak ada? Nah, kita tidak ada kok. Bingung buat teman. Terusnya ayat faqad arafa rabbahu, berarti yang sadar, yang mulus, yang tidak berserikat
Yang tahu sendiri, yang sadar sendiri ku siapa? Ya Rabbawiku. Hidup itu, Pak. Bagaimana kau bisa melihat lah? Kau itu tidak ada kok melihat itu. Bagaimana kau manusia dikatakan tahulah kau tidak ada. Justru yang tahu itu yang ada. Yang bisa melihat yang ada, yang ya tetap yang ada. Oh enggak ada kok bisa melihat ada, itu piye toh? Rusak iki hukum. Enggak boleh. Sehingga yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Satu pelaku. Terus rupane roh iku ya apa? Ilangono roh dhisik. Karena aran roh itu aran roh itu makhluk, baru nanti akan tahu jenengan. Bukan perkarane aku tahu diriku roh iki rohku iku mau ketika sampai Solo diperjalankan Allah ketemu dirimu sendiri. Set mbuh nafsiyah, mbuh lawamah, mbuh amarah, mbuh mutmainah. Bukan bos. Bukan itu yang dimaksud man arafa nafsah. Yang dikatakan man arafa nafsah kembali kepada yang awal tadi. Hanya hidup itu sendiri yang melihat dirinya sendiri. Itulah qiyamuhu binafsihi di dalam wahdaniyah. Yang terakhir tentang ajaran al-khalat atau Sidi Jenar yang mengatakan wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Apa? Kesatuan dari semua perwujudan. Inilah Pak masuk dalam keterangan sifat wahdaniyah, makna sawiji. Mereka yang nggak paham di situ pasti akan menimbulkan fitnah. Sebab dikatakan wujudnya Allah itu ya alam semesta ini. Karena tidak ada yang sama di antara mereka begitu banyak. Itu diwahdaniyah no. Dijadikan satu, dikumpulkan jadi satu makna sawiji, sehingga dikatakan wahdatul wujud itu ada di situ. Mereka yang nggak paham menerka, oh berarti makhluk iki Allah yang ngono. Itu berarti nggak paham bagaimana wujudnya Allah tertampil pada makhluk. Wong makhluk itu sudah tidak ada di dalam dirimu. Ya nggak mungkin lah Pak. Makanya nek gak paham ilmu ni al-khalat, ilmu